Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 9 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Komisi Kode Etik Polri memutuskan sanksi terhadap AKP Diah Chandrawati dalam sidang pelanggaran etik pada Kamis 8 September kemarin. Salah satunya menerima hukuman berupa mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun. Artinya AKP Diah tak dipecat di kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ramadan. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya informasikan bahwa Komisi Kode Etik Polri telah memutuskan sanksi terhadap AKP Diah Chandrawati atau DC dalam sidang pelanggaran etik pada Kamis kemarin seperti itu. Salah satunya adalah menerima hukuman berupa mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun seperti itu. Dan adapun sanksi lainnya adalah berupa sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela seperti itu. Lalu permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan tim dari Komisi Kode Etik Polri seperti itu. Dan adapun proses persidangan berlangsung selama 6 jam dan diketahui memang sidang tersebut dimulai pada pukul 11 siang hingga pukul 17. Artinya sidang berlangsung selama 6 jam seperti itu. Dan dalam keputusan sidang kemarin bahwa AKP Diah tidak dipecat terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J seperti itu. Dan diberitakan sebelumnya bahwa AKP Diah menjalani sidang seperti itu pada Kamis kemarin, dan sidang dilakukan terhadap AKP Diah karena terduga pelanggar ini tidak profesional seperti itu dalam melaksanakan tugas. Namun sebelumnya memang belum dirinci seperti apa ketidakprofesionalan yang dilakukan terhadap AKP Diah seperti itu. Namun tim Polri menyebut bahwa sidang etik kali ini tidak terkait dengan obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan dalam kasus Brigadir J seperti itu. Demikian, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ramadan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada sore menjelang malam hari ini, saya akan membacakan hasil sidang KKEP dengan terduga pelanggar AKPDC yang telah dilaksanakan hari ini, Kamis tanggal 8 September 2022, dari pukul kurang lebih 11.00 sampai dengan pukul 17.00, jadi kurang lebih persidangan berjalan selama 6 jam yang dilaksanakan di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TMCC lantai 1 Mabes Polri. Kemudian perlu kami sampaikan perangkat Komisi Sidang Kode Etik Polri-nya yang pertama adalah selaku Ketua Irjen Pol Tornagogo Simombing, yaitu Wakil Pasum Polri, kemudian Brigjen Pol Agus Wijayanto, SH, SIK, MH, Karo Waprof Dispropam selaku Wakil Ketua, KBP Rahmat Tamuji SIK, anggota komisi, KBP Sakyus Ginting SIK, anggota komisi, dan KBP Fitra Andrias Ratulani. Sosok Letu Laut Yudhistira Eka Permadi, pilot pesawat latih TNI AL jenis Bonanza yang tenggelam di Selat Madura selesai latihan anti serangan udara pada Rabu 7 September dikenal sopan oleh para tetangganya. Tetangga yang tinggal bersebelahan tepat di sisi kanan rumah sang pilot, Puguh Budi Santoso, mengatakan Yudhistira kerap menyapa para warga ketika berpapasan di sepanjang jalan permukiman tempat tinggal. Bahkan saat diundang menghadiri acara sejumlah warga yang memiliki hajat,
Selama tidak terbentur waktu jam dinas, Puguh mengungkapkan Yudhistira berusaha hadir memenuhi undangan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, Mei. Jadi Letu Laut Yudhistira Eka Permadi merupakan pilot latih TNI AL jenis Bonanza G36 yang jatuh di perairan Selat Madura. Selesai latihan nanti serangan udara atau air defense pada Rabu tentu Retna Bakti. Setelah dikabarkan hilang tenggelam di Selat Madura sejak pagi dan proses pencarian dan sekaligus penyelamatan dilakukan oleh TNI AL hingga malam hari, Tribun Jatim mencoba mendatangi kediaman pilot Yudhistira yang berlokasi di Kelurahan Bambe, Kecamatan Direjo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan ternyata didapat informasi banyak kondisi istri dari Yudhistira yang berinisial VI ternyata dalam keadaan mengandung 9 bulan dan dalam beberapa pekan mendatang akan segera melahirkan. Informasi ini disampaikan langsung oleh bibi dari istri yang bernama Eni. Sopir istri ini ternyata dikenal ramah dan sopan kepada para meski baru tinggal di permukiman tersebut sejak setahun lalu. Jadi rumah yang ditinggali Yudi ini merupakan rumahnya ternyata sebagai anggota TNI yang ada berkas di bagaimana yang diinformasi para tetangga selama tidak ada halangan waktu dinas, Yudhistira selalu menghadiri undangan yang pada ini sedang diadakan oleh para tetangga. Kemudian mengenai firasat yang kemarin dibuat menanyai apakah ada firasat yang oleh pihak keluarga sebelum insiden itu terjadi, ternyata salah seorang tetangga yang berlokasi di belakang rumah pilot Yudhistira yang sudah dianggap sebagai saudara oleh keluarga besar mertua Yudhistira sempat bermimpi bahwasanya pihak mertua laki-laki dari Yudhistira ini meminta dibuatkan lubang tanah yang berlokasi di dekat permukiman. Dan ternyata semula memang mimpi itu ditafsirkan sebagai petanda bahwasanya sang jabang bayi anak pertama dari Yudhistira bersama sang istri ini akan lahir, tapi ternyata itu adalah petanda kepergian dari Yudhistira. Dan kemudian temuan kami juga yang disampaikan oleh salah seorang tetangga ya yang berlokasi di samping kanan rumah mertua Yudhistira sempat melihat Yudhistira berangkat dinas dari depan rumah sekitar pukul 6 pagi. Artinya ini hanya terpaut 3 jam sebelum akhirnya pesawat yang dipiloti oleh Yudhistira ini dikabarkan lost kontak, kemudian dikonfirmasi tenggelam di perairan Selat Madura. Dan para tetangga itu sempat mendapati cara bersalam dari Yudhistira yang terkesan berbeda dari biasanya, yakni berbicara dengan ada bicara yang cukup lantang dari depan rumah, berpamitan, dan tampak seperti sedang berburu sebuah perilaku atau sikap yang cukup berbeda yang dilihat dari para tetangga yang cenderung tahu keseharian dari pilot Yudhistira ini. Dan sekadar diketahui, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono di Mabes Angkatan Laut Jakarta kemarin mengonfirmasi ternyata 2 penerbang pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis Bonanza yang jatuh di Selat Madura ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tepat pukul 10 di Selat Madura dengan kedalaman 14 meter pada Kamis tanggal 8 bulan 9 2022 kemarin. Jadi 2 penerbang pesawat tersebut yakni pilot Letnan 1 Yudhistira Eka Permadi dan kopilot Letnan 2 Dendi Kresna Bakti ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan masih duduk di kursi pilot dari sabuk pengaman. Dan kemudian setelah berhasil dievakuasi, jenazah kemudian dibawa ke kamar mayat RSAL Surabaya yang berada di Kecamatan Wonokromo. Kemudian jenazah disemayamkan di Wisma Perwira Juanda yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Dan kemudian hari ini tadi sekitar pukul 9 ya, 2 jenazah langsung dimakamkan di Taman Makam
Bahagia TNI AL di Sidoarjo, Jawa Timur pada pagi hari tadi. Dan Yudhistira ini merupakan wakil komandan pesawat udara RON 200 dan alumni Akademi Angkatan Laut AL Angkatan 62. Sedangkan Dendi ini merupakan wakil komandan pesawat udara Flight 2 RON 600. Dan hasil pencarian tim SAR TNI AL kemarin petugas juga menemukan serpian dari pesawat ya, yakni satu pintu sebelah kanan dan satu headset kru di lokasi ditemukannya pesawat. Dan kondisi pesawat saat ditemukan oleh tim SAR TNI Angkatan Laut dalam keadaan dalam posisi terbaik. Ya. Kemudian sebelum dilaporkan hilang, pesawat lebih dulu lepas landas dari Bandara Juanda dengan rute sub armada lokasi area pada Rabu pukul 08.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pesawat produksi Amerika Serikat ini terbang dalam rangka latihan anti udara di Siaga Armada 2 atau di Armada 2 ada di kawasan Perak, Kota Surabaya. Demikian, Mei, reportase kami. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejati Bangka Belitung menetapkan 4 nama tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021. Pengumuman tersangka tersebut disampaikan Aspitsus Kejati Babal, Ketut Winawa di Aula Konferensi Pers pada Kamis 8 September. Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang 2,4 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Antoni Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Antoni. Ya, terima kasih rekan Mei. Bisa kami laporkan kemarin tim dari Pitsus Kejati Bangka Belitung resmi menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung. Dalam konferensi pers kemarin, pihak Kejati mengumumkan ada 4 nama tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut. Mereka adalah yang pertama berinisial S. S ini merupakan Sekwan di DPRD Provinsi Bangka Belitung tahun 2017. Selain itu, penyidik juga menetapkan 2 orang pimpinan DPRD aktif, yakni berinisial AC dan HA. Selain itu, penyidik juga menetapkan mantan wakil Ketua DPR, wakil pimpinan DPRD di periode 2017, yakni tersangka berinisial DY. Dalam konferensi kemarin, Aspitsus Kejati Bangka Belitung Ketut Winawa mengatakan penyidikan dimulai pihaknya mulai dari tanggal 30 November tahun 2021 lalu. Dari hasil penyelidikan tanggal 12 sampai tanggal 12 Juli 2022, penyidik menemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan dewan tersebut untuk periode 2017-2021. Kendati sudah berstatus tersangka, saat ini keempatnya belum ditahan oleh pihak Kejati. Pihak Kejati beralasan saat ini pihaknya penyidik tengah fokus untuk menyelesaikan pemberkasan. Setelah pemberkasan, kemungkinan mereka akan melakukan penahanan secepat mungkin. Untuk keempat tersangka ini mereka disangkakan melanggar pasal primer, yakni pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI tahun nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1900 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 4 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Demikian laporan kami. Baik, terima kasih rekan Antoni Ramli atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Aspitsus Kejati Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan berdasarkan hasil laporan pengembangan penyelidikan B5 tanggal 11 Juli 2002
Dan kesimpulan, Ekpus pada hari Senin tanggal 12 Juli 2022 telah ditemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 tanggal 13 Juli 2022 dari proses penyidikan dengan didukung 2 alat bukti yang sah, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan rumah susun sederhana milik atau Rusunami Nuansa Cilangkap. Rusunami tersebut berlokasi di Jalan Raya Cilangkap, RT 12 RW 1, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Hunian itu diresmikan menggunakan nama Jak Habitat DP 0 rupiah Cilangkap. Dalam kawasan tersebut terdapat 4 tower rusunawa dengan total 868 unit hunian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Leonardus Wical yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Mei. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan rumah susun sederhana milik atau Rusunami Nuansa Cilangkap yang berlokasi di Jalan Raya Cilangkap, RT 12 RW 01, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kawasan tersebut terdapat 4 tower Rusunami dengan total 868 unit hunian yang terbagi atas 538 unit tipe studio dan 330 unit tipe 2 kamar. Berdasarkan pantauan Leon saat acara peresmian, tipe 2 kamar memiliki luas sekitar 34,4 meter persegi dengan daya listrik sebesar 1.300 volt ampere. Selain itu, kamar tipe 2 kamar tersebut juga memiliki dapur di sisi depan hunian setelah pintu masuk. Dan pada bagian dapur terdapat sebuah kompor yang dilengkapi dengan penangkap asap di atasnya. Lebih lanjut saat masuk ke bagian dalam kamar, di sebelah kiri dapur ada kulkas 1 pintu, dan di atas kulkas tersebut terdapat rak kecil beserta penutupnya. Sementara itu di depan area dapur terdapat sebuah meja makan kecil yang dilengkapi dengan 2 kursi. Dan saat masuk lebih dalam terdapat ruang santai dengan sebuah sofa yang berada di sisi sebelah kiri. Lalu terdapat pula jendela beserta balkonnya di sisi kiri sofa tersebut. Tidak jauh dari sofa, tepat di depannya terdapat sebuah televisi, dan jika dilihat dari balik dapur tersebut, tepat di sisi sebelah kanan hunian terdapat sebuah kamar mandi yang dilengkapi dengan toilet dan shower. Dekat dari kamar mandi tampak terlihat 2 kamar yang memiliki ukuran berbeda. Kamar pertama merupakan kamar utama yang bisa memuat untuk 2 orang, dan di dalam kamar tersebut sudah terdapat lemari pakaian juga kaca yang saling berjejer. Tidak jauh dari lemari pakaian itu terdapat pula jendela kecil. Kemudian untuk kamar kedua tampak memiliki luas yang lebih kecil dari kamar utama. Kasur yang ada di dalam kamar itu pun terbilang kecil dan hanya cukup untuk 1 orang saja. Di samping kasur kecil itu terdapat sebuah meja dan di atasnya ada sebuah jendela. Diketahui Anies telah menegaskan bahwa program DP 0 rupiah tersebut menyasar untuk kelompok masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minimum provinsi atau UMP. Ia menginformasikan untuk masyarakat yang UMP-nya sekitar 4,6 juta hingga 14,8 juta per bulan diperbolehkan untuk mengambil program DP 0 rupiah tersebut. Demikian informasi, kembali kepada rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Leon atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Hebat nih. Tonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sebuah pagi yang berbahagia. Saya senang sekali barusan mendengar cerita keluarga yang sudah senyatanya tinggal di rumah namanya Samawa, proyek pertama DP 0 rupiah, mengilustrasikan bahwa memang sebelumnya ngontrak nilainya 1 juta, lalu ikut program ini bayarnya 1,3, tetapi hak milik, sehingga dia punya rasa tenang jangka panjang. Hari ini yang sedang
resmikan adalah 1.348 unit rumah di dalam proyek DP 0 rupiah yang akan segera dipasarkan. Perlu kami garis bawahi di sini bahwa Belasan narapidana koruptor di Lapas Sukamiskin yang mendapat bebas bersyarat dikenakan wajib lapor ke Badan Pemasyarakatan atau Bapas Bandung. Kepala Bapas Bandung, Bambang, mengatakan total ada 19 napi koruptor seperti Zumi Zola, Irfan Rifano Muhtar, Surya Dharma Ali, Patrialis Akbar, Ojang Sohandi, dan Supendi yang masih harus wajib lapor ke Bapas. Menurutnya, para napi korupsi yang bebas itu rata-rata baru menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa belasan narapidana koruptor yang baru bebas dari Lapas Sukamiskin dengan status bebas bersyarat masih dikenakan wajib lapor ke Bapas atau Badan Permasyarakatan di Kota Bandung. Kepala Bapas Bandung, Bambang Ludiro, mengatakan total ada 19 napi koruptor seperti Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi, Irfan Rifano Muhtar, mantan Bupati Cianjur, Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama, Patrialis Akbar, mantan Hakim Mahkamah Agung, Ojang Sohandi, mantan Bupati Subang, dan Supendi, mantan Bupati Indramayu. Semuanya mereka itu masih atau harus wajib lapor ke Bapas. Menurut Bambang, para napi koruptor yang bebas itu rata-rata baru menjalani 2/3 dari masa hukumannya, sehingga diharuskan wajib lapor rata-rata hingga tahun 2024. Mereka ini dikenakan wajib lapor ke Bapas minimal 1 bulan sekali. Apabila tidak melakukan wajib lapor selama 3 kali berturut-turut, maka status pembebasan bersyaratnya dapat dicabut. Selama pembebasan bersyarat itu, mereka diberikan kebebasan untuk bepergian ke luar kota. Syaratnya, mereka harus berkomunikasi dengan petugas pembimbing kemasyarakatannya masing-masing. Namun, untuk pergi ke luar negeri, syaratnya itu harus atas seizin Menteri Hukum dan HAM. Adapun syarat pergi ke luar negeri yaitu hanya 2, yakni untuk beribadah seperti umroh atau ibadah haji, dan berobat itu dibuktikan dengan surat rujukan dari rumah sakit. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Nasmi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bapas Bandung. Berikut tayangannya untuk Anda. Bebas. Kemarin itu kurang lebih ada 19 orang ya. 19 orang itu memang ya dalam bahasa sederhana kami, kita nggak hafal semuanya. Tapi yang jelas untuk pelaksanaan Undang-Undang 22 tahun 2022 yang baru di-launching awal Agustus tanggal 3 kemarin, memang ada satu kewajiban kepada kami bahwa yang sudah 2/3 menjalani masa pidana akan melaksanakan integrasi dalam bentuk ada pembebasan bersyarat, ada cuti menjelang bebas, dan sebagainya. Nah, itu memang kemarin di Lapas Sukamiskin, karena memang para mantan atau warga binaan yang di dalam itu, khusus yang banyak memang Lapas Sukamiskin sebagai salah satu yang menangani kasus-kasus. Warga desa Bumi Ayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi, Banyuasin dihebohkan dengan tertangkapnya buaya berukuran sekitar 2 meter pada Rabu 7 September pagi di Sungai Musi, wilayah Dusun 3, Desa Bumi Ayu. Diketahui reptil berbahaya tersebut terjebak di dalam perangkap ikan warga. Kemunculan buaya ini lantas mengundang rasa penasaran warga sekitar hingga warga berbondong-bondong menyaksikan evakuasi buaya dari keramba oleh petugas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Fajri Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajri. Baik, terima kasih rekan Mei. Perlu diketahui pemirsa Tribun dimanapun berada, buaya sepanjang 2 meter itu tertangkap di sebuah pancing atau rawai tempat perangkap ikan milik warga, di mana saat itu warga yang bernama Asril sehari sebelumnya memasang kail pancing untuk menangkap ikan gabus dan juga ikan lainnya. Nah, pancing tersebut dipasang dengan menggunakan umpan ikan lele
Namun setelah keesokan paginya pancing tersebut dicek, didapati buaya sepanjang 2 meter dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat sekitar 30 kg terperangkap dalam pancing tersebut. Nah, si Asril ini menduga akan mendapatkan ikan besar, namun setelah dicek buaya dan langsung memberitahukannya kepada pihak desa setempat di kecamatan. Sehingga buaya tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke dalam keramba. Selanjutnya buaya tersebut sementara ini masih tersimpan di keramba masyarakat sekitar untuk diamankan, takutnya akan pergi kemana-mana. Sebelumnya 3 tahun yang lalu sempat terdapat juga buaya dengan ukuran 5 meter yang terperangkap di pancing warga sekitar juga. Oleh karena itu pihak kecamatan dalam hal ini Camat Lawang Wetan sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD Musi Banyuasin dan BKSDA untuk mengamankan buaya tersebut agar tidak kembali lepas ke alam liar. Rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fajri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Lawang Wetan. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu heboh di Desa Bumiayu, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyuasin, karena salah satu warga Desa Bumiayu, yaitu warga Dusun 3 Desa Bumiayu, yang profesinya sebagai nelayan, itu bernama Asril, Senin malam, jadi sekitar pukul 10 malam, dia itu sedang mendatangi pancing atau taut kalau bahasa sininya, pancing besar, untuk melihat apakah pancingnya ini dapat ikan atau tidak. Pancing ini memang untuk memancing ikan yang besar, seperti ikan tapa itu. Nah, beliau sangat terkejut karena yang didapat itu adalah buaya. Tarif transportasi laut via kapal cepat rute Sabang Banda Aceh dan sebaliknya mulai mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga tiket ini sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi yang telah ditetapkan pemerintah pada Sabtu 3 September lalu. Di mana harga terbaru... Loh, kenapa belum makan? Perutku kambung, Ma. Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, solar Rp6.800 per liter, dan Pertamax Rp14.500 per liter. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Aulia Prasetya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya laporkan dari Sabang bahwa efek dari kenaikan harga BBM yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah ini berimbas kepada kondisi pelayaran yang ada di Kota Sabang, khususnya di kapal cepat Sedaralun. Dan juga terkait efek dari bahan bakar tersebut, sejumlah harga tiket di kapal tersebut telah mengalami penyesuaian harga, seperti harga tiket di bagian VIP dewasa yang sebelumnya di harga 100.000 ini menjadi 120.000, dan juga untuk anak-anak yang saat ini harganya 110.000 sudah, dan harga ini disesuaikan dari sebelumnya yaitu 90.000. Dan juga untuk khusus warga lokal yang sebelumnya harga tiket ini 60.000 yang kini menjadi 75.000. Dan terkait dengan penambahan tarif tiket ini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak Dinas Perhubungan Aceh. Akan tetapi hari ini kita juga masih melihat di kondisi lapangan masih banyak masyarakat yang keberatan dengan ditetapkan harga ini. Dari beberapa pihak yang berkaitan masih terus berusaha untuk beraudiensi dengan pihak yang berwajib terkait harga tiket tersebut. Begitu, Hosmai, kembalikan.
Baik, terima kasih rekan Aulia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kecewa dengan sikap Ketua DPR RI yang merayakan ulang tahun di tengah gejolak aksi penolakan kenaikan harga BBM, masa pengunjuk rasa dari akumulasi kemarahan buruh dan rakyat atau Akbar Sumatera Utara membakar poster Puan Maharani di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Sejumlah massa dari Akbar Sumut ini menggelar aksi di depan gedung DPRD Sumut untuk menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Vian yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Vian. Ya, baik rekan Mei, kemarin memang sekelompok massa yang tergabung dari aliansi kemarahan, akumulasi kemarahan buruh dan rakyat menggelar aksi unjuk rasanya di depan gedung DPRD Sumut. Di sana mereka melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM yang baru saja dinaikkan oleh pemerintah. Para massa ini juga selain menggelar unjuk rasa juga menggelar vertikal di mana mereka membakar sejumlah poster, salah satunya itu merupakan poster dari Ketua DPRD Sumut, DPR RI maksud saya, Puan Maharani, di mana menurut dari peserta aksi bahwasanya pembakaran poster itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Ketua DPR RI yang di mana beberapa hari lalu di tengah unjuk rasa yang masih hangat-hangatnya dilakukan oleh sejumlah kalangan, Ketua Umum DPR RI itu malah merayakan ulang tahunnya di dalam gedung DPR. Hal tersebut membuat massa dari Akbar ini kecewa sebagai mana bentuk protes mereka, yakni mereka membakar sejumlah poster, ada sekitar 4 begitu pejabat yang dibakar, salah satunya merupakan Puan Maharani. Mereka berharap agar DPR juga turut serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang mana masyarakat menginginkan adanya kenaikan, menolak kenaikan harga BBM begitu. Mereka pun meminta untuk DPR itu bersikap tegas dan menyampaikan mendengar aspirasi dari masyarakat yang menolak harga kenaikan BBM. Ya, sekian dari saya, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Vian atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pimpinan aksi serta peserta aksi. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada ini Caimin, ada ini Ketua DPR RI, itu yang kita simbolisasikan dalam teatrikal hari ini. Di Jakarta kan kemarin itu juga sekaligus merayakan hari ulang tahun Puan. Kalau dari tanggapan sendiri, ya sebenarnya itu satu ini ya, kalau kita anggap seolah-olah pemerintah ini khususnya Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini kayak menghina penderitaan rakyat. Yang kemarin itu gelombang aksi yang begitu besar di Jakarta. Di akumulasi kemarahan buruh dan rakyat Sumatera Utara. Oke Bang, bisa dijelasin untuk tuntutan kita dan demo kita hari ini? Nah, hari ini kita melakukan aksi ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara untuk menolak terhadap kenaikan BBM dan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk turun dan menyatakan sikap secara lembaga untuk menolak BBM serta mensosialisasikan ke masyarakat terhadap bahwasannya Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten membubarkan aksi demo mahasiswa di depan kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kamis 8 September malam. Masa aksi masuk ke dalam kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sekitar pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Rektor UIN Wawan Wahyudin
meminta kepada massa aksi agar tidak menjadikan kampus UIN sebagai titik kumpul untuk aksi demonstrasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Niati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Milda. Ya, rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa kemarin pada hari Kamis, aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi eksternal maupun internal, serta mahasiswa nasional juga, sementara itu juga ada dari kalangan mahasiswa UIN dan juga gabungan dari mahasiswa di Banten, mereka berdemo sejak pukul 4 dan memblokade Jalan Singpam 4, Ciceri, Kota Serang. Masa aksi dapat dibubarkan sekitar pukul 7 kurang 5 menit oleh Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Wawan Wahyudin. Wawan Wahyudin membubarkan masa aksi dan ke masa aksi mereka masuk ke kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pihak rektorat sendiri meminta agar masa aksi tidak menjadikan kampus UIN sebagai titik kumpul untuk berdemonstrasi. Bahkan Wawan juga meminta agar demo dilangsungkan di gedung DPRD, begitu rekan Mei. Selanjutnya juga pihak kampus meminta agar demo tidak dilaksanakan di wilayah kampus UIN lantaran Wawan khawatir merusak fasilitas kampus UIN itu sendiri. Sementara itu juga Wawan dia mengaku tidak menghalangi aksi demonstrasi mahasiswa, bahkan dia juga mempersilahkan mahasiswanya apabila hendak berdemo, namun jangan sampai membuat kerusuhan, begitu rekan Mei. Selanjutnya pihak rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten meminta maaf kepada para awak media, pihak kepolisian atas aksi yang dilancarkan oleh mahasiswanya itu sendiri. Ke depan pihaknya meminta agar masa aksi tidak menjadikan UIN sebagai titik kumpul untuk melancarkan demonstrasi. Begitu rekan Mei. Sementara itu juga masa aksi menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM. Jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM, maka masa aksi akan berdemonstrasi kembali dengan mendatangkan masa aksi yang lebih banyak lagi. Begitu rekan Mei, demikian yang dapat dilaporkan dari Banten. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Milda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi unjuk rasa mahasiswa UNHAS yang menolak kenaikan BBM berakhir ricuh sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 8 September. Mulanya masa aksi melakukan blokade dua arah di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan pintu 1 UNHAS. Sejak pukul 15 sore, masa UNHAS menutup akses di Jalan Perintis Kemerdekaan. Menjelang malam hari, masa aksi masih melakukan aksi dengan orasi dari para orator. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Fakih Imtiaz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fakih. Ribuan mahasiswa Universitas Hasanuddin menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi unjuk rasa mahasiswa UNHAS ini digelar tepat di depan pintu 1 Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10. Jadi sekitar pukul 15.00 WITA, masa aksi dari arah Rektorat Universitas Hasanuddin mengarah tepat di depan kampus UNHAS. Di depan kampus UNHAS, masa aksi menutup akses dua arah jalur di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10. Masa aksi kemudian menghadang 2 unit truk, lalu menjadikan truk tersebut sebagai mimbar untuk para orator menyampaikan aspirasinya menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Setelah itu, masa aksi kemudian ada pertunjukan teatrikal dari para mahasiswa UNHAS yang menampilkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dirasa mencekik bagi rakyat miskin. Kemudian setelah itu ada aksi persembahan puisi-puisi dari para mahasiswa-mahasiswi UNHAS. Aksi unjuk rasa berlangsung sekitar 3 jam hingga pukul 18.00. Akhirnya di pukul 18.00 WITA, seorang oknum provokator dari arah para pengendara jalan melempar batu ke arah massa aksi. Para mahasiswa yang tersulut emosi dilempari batu akhirnya membalas dengan melemparkan batu ke arah para pengendara. Akhirnya aksi bentrokan antara pengendara dengan mahasiswa UNHAS pun tak terhindarkan. Sekitar 5 menit bentrokan tersebut mereda oleh sejumlah pengendara lainnya yang meredakan mahasiswa. Setelah lama berselang, mahasiswa UNHAS kemudian akhirnya masuk membubarkan diri dari Jalan Perintis Kemerdekaan dan masuk kembali di dalam kampus. Seperti itu.
Baik, terima kasih rekan Fakih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi solidaritas yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perlawanan Solo Raya di depan gedung DPRD menuntut kenaikan BBM berakhir dengan damai. Masa yang terdiri dari mahasiswa itu mendatangi gedung DPRD dengan berjalan kaki. Masa meninggalkan lokasi usai tuntutan mereka ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo dan Wakil DPRD Kota Solo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tara Nur Fitriani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa di Kota Solo Raya yang tergabung dalam BEM Solo Raya ini sendiri kemarin melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM yang naik sejak hari Sabtu lalu. Mereka melakukan aksi berjalan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan melakukan long march hingga ke depan gedung DPRD Surakarta. Para mahasiswa yang mengenakan alma mater dari universitasnya masing-masing itu melontarkan aksi dan orasi di mana mereka menginginkan Ketua DPRD Solo yakni Budi Prasetyo untuk datang menemui mereka dan melakukan tanda tangan beberapa tuntutan untuk disampaikan ke DPR RI dan Presiden Jokowi. Masa aksi yang datang pun sempat menolak karena awalnya mereka ditemui oleh 3 wakil DPRD Kota Solo, yakni Ahmad Sapari dari fraksi PAN, Sugeng Rianto dari fraksi PKS, dan juga Taufikur Rahman dari fraksi Golkar. Saat mereka menuntut untuk Ketua DPRD untuk keluar dari ruangannya, sempat terjadi deadlock antara mahasiswa dengan wakil DPRD. Namun tak berselang lama, Mei dan Tribuners, Ketua DPRD yakni Pak Budi Prasetyo sempat keluar dan melakukan tanda tangan bersama dengan perwakilan mahasiswa yang datang. Para mahasiswa sendiri menuntut DPR RI maupun pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM, di mana mereka memaklumat untuk 2 kali 24 jam untuk segera diturunkan. Dari Budi Prasetyo sendiri mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ke DPR RI dan ke Presiden. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi dengan damai. Seperti itu rekannya. Baik, terima kasih rekan Tara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Pematang Siantar akhirnya menuruti keinginan mahasiswa untuk menyepakati penolakan kenaikan harga BBM dalam demo yang digelar pada Kamis 8 September. Mahasiswa yang berasal dari beberapa perguruan tinggi dan kelompok Cipayung Plus Siantar dan Simalungun tersebut sejak pagi hingga sore meminta kesediaan DPRD dan Wali Kota. Dalam aksi ini, perwakilan Forkopimda Ronald Tampubolon menyatakan dukungannya terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa menuntut penolakan kenaikan BBM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Alija yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Alija. Selamat siang, Mei dari Tribuners, dimanapun berada, yang saya laporkan bahwasannya aksi demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Pematang Siantar dari kelompok Cipayung Plus dari Siantar dan Simalungun di DPRD Pematang Siantar. Kami 2002 kemarin. Saya laporkan juga bahwasanya aksi penolakan BBM ini dilakukan oleh mahasiswa dari pagi hingga pukul 4 sore, di mana mahasiswa meminta Forkopimda yaitu khususnya pemerintah kota dan DPRD itu sepakat dengan apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa yaitu menolak kenaikan BBM. Nah, proses demo ini begitu panjang lantaran Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Bupati Dewayani dan pimpinan DPRD dan anggota itu masih bertahan dengan menolak permintaan mahasiswa. DPRD sebelumnya menyarankan agar memberi opsi lain yaitu memberikan akomodasi kepada mahasiswa untuk datang ke Jakarta dan menyampaikan surat tuntutan tersebut langsung kepada Presiden. Namun opsi itu ditolak oleh mahasiswa dan tetap ditutup meminta Forkopimda
itu menandatangani kesepakatan atau petisi untuk menolak kenaikan BBM. Nah, aksi ini akhirnya seiring berjalannya waktu di tingkat demo itu sekitar 74 mahasiswa dan DPRD akhirnya sepakat di mana wakil ketua DPRD Roland Pukul akhirnya menyemakati dan menandatangani permohonan mahasiswa dan menyampaikan bahwasanya mahasiswa apa yang dilakukan mahasiswa telah didukung oleh DPRD. Begitu. Baik, terima kasih rekan Alija atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Antrian ratusan warga dari beberapa kelurahan di Banjarmasin mewarnai hari pertama penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT BBM di kantor pos cabang Banjarmasin pada Kamis 8 September. Tak heran karenanya warga pun ada yang sampai 1 jam mengantri untuk bisa mendapatkan uang BLT BBM tersebut. Warga yang ikut mengantri sendiri datang dengan membawa undangan, kemudian menyerahkan berkas berupa KTP untuk kemudian diverifikasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Frans Rumbon yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Frans. Baik, Mei. Jadi hari pertama pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai BBM di Kota Banjarmasin itu sudah dilakukan sejak kemarin, hari Kamis, tanggal 8 September 2022. Jadi pada hari pertama pelaksanaan penyaluran BLT BBM ini di Banjarmasin itu dilakukan di 6 titik, diantaranya di kantor kecamatan dan juga di kantor cabang utama kantor pos cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat. Jadi sejak pagi itu sudah ada ratusan warga yang mengantri untuk mengambil atau mendapatkan uang atau dana dari BLT BBM yang sudah dimulai dibagikan. Nah, untuk teknisnya sendiri itu warga datang membawa undangan sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan oleh kantor pos Banjarmasin, di mana penyaluran itu dilakukan di beberapa titik dan juga dengan jam-jam tertentu. Nah, dari pantauan pada pagi hari kemarin itu sudah banyak, bahkan ada ratusan yang ikut mengantre di kantor pos cabang utama Banjarmasin. Bahkan karena banyaknya warga yang mengantre itu ada yang sampai lebih dari 1 jam baru bisa mendapatkan giliran untuk mengambil BLT BBM-nya. Salah satunya kemarin yang kita temui di lapangan adalah Ibu Samsiah yang sekitar 1,5 jam mengantre baru mendapatkan giliran. Nah, untuk nominal itu BLT yang disalurkan sebesar 150.000 per bulan dan dibayarkan untuk 2 bulan yaitu September dan Oktober dengan jumlah 300.000. Kemudian juga ada bantuan lain berupa bantuan pangan non tunai atau BPNT sebesar 200.000. Jadi total satu orang atau satu keluarga penerima manfaat atau KPM itu mendapat uang sebesar Rp500.000. Nah, untuk di lokasi untuk teknis pengambilan itu juga warga selain membawa undangan kemudian diverifikasi data-datanya dan saat mengambil itu difoto bersama undangan dan juga uang yang akan diterima beserta wajah dari si penerima itu difoto. Dan untuk di Banjarmasin sendiri jumlah KPH yang mendapat BLT BBM ini yaitu sekitar 24.000 dan pembagian atau penyaluran itu akan dilakukan hingga 13 September dengan jadwal yang sudah dibagikan
melalui kecamatan hingga kelurahan. Dan bagi warga yang masih belum mengambil pada jadwal yang sudah ditentukan sampai 13 September, itu nanti bisa langsung datang ke kantor pos dan nanti akan dilayani. Dan apabila ingin mengambilkan atau diwakilkan, itu syaratnya harus terdaftar dalam satu kartu keluarga. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Frans atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan orang nelayan di Borong, Kecamatan Borong mendapatkan bantuan sosial beras dari Polres Manggarai Timur. Pemberian bantuan sosial ini berlangsung di Dermaga Borong, Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong pada Kamis 8 September pagi. Selain nelayan, Kapolres Manggarai Timur bersama anggota juga menyerahkan bantuan beras kepada puluhan sopir angkutan umum. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Robert Ropo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Robert. Baik, selamat rekan Mei dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada sore hari ini waktu Indonesia Timur, dan di mana dapat saya laporkan bahwa dalam rangka meringankan bagi masyarakat yang terdampak pasca kenaikan harga BBM, pihak kepolisian dari Polres Manggarai Timur yang dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Timur AKBP Ketut Widiarta bersama anggota turun langsung ke lapangan untuk membagikan bantuan sosial berupa beras 10 kg per orang bagi masyarakat yang terdampak pasca kenaikan harga BBM. Adapun khususnya yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai sopir angkutan umum penumpang. Dan pada hari sebelumnya, hari Rabu, pihak kepolisian dari Polres Manggarai Timur yang dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Timur turun membagikan beras yang berlangsung di Terminal Borong untuk Terminal Bus Borong, maksudnya kepada puluhan orang anggota, puluhan orang sopir yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum penumpang. Dan juga pada hari kemarin, pada pagi harinya, Kapolres Manggarai Timur bersama dengan anggota juga melakukan pembagian terhadap puluhan orang yang berprofesi sebagai sopir di depan Jalan Raya Transnasional Flores Borong Ruten, tepatnya di... Kenapa? Sakit tenggorokan? Sariawan? Bau mulut? Polres Manggarai Timur di Borong. Dan usai itu selanjutnya Kapolres Manggarai Timur bersama dengan anggota melakukan pembagian bantuan sosial beras berupa 10 kg per orang untuk puluhan nelayan yang berprofesi sebagai nelayan di Dermaga Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan Kapolres Manggarai Timur AKBP Ketut Widiarta sendiri kepada Tribun News menjelaskan bahwa kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian dari Polri untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat pasca kenaikan harga BBM, khususnya kepada para nelayan dan juga sopir. Ia berharap agar bantuan itu meskipun tidak seberapa nilainya, namun dapat membantu meringankan beban kebutuhan ekonomi sehari-hari selama beberapa waktu atau beberapa hari ke depan. Kapolres Manggarai Timur juga menjelaskan bahwa bantuan sosial itu akan dilakukan terus pada beberapa hari ke depan sambil menunggu bantuan BLT BBM yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah sesuai dengan rapat kesepakatan bersama antara kementerian-kementerian terkait dengan Panglima TNI dan Kapolri. Demikian Mei dan sahabat Tribuners dapat saya kembalikan ke studio. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Robert atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Manggarai Timur. Berikut tayangannya untuk Anda.
Ya, kita dari Polres Manggarai Timur pagi ini kita mengadakan bakti sosial dengan pemberian bantuan sosial kepada nelayan yang terdampak dengan kenaikan BBM. Dengan kenaikan BBM, kami ada membagikan beberapa sembako nanti, semoga dapat meringankan ya. Tadi kami juga sudah memberikan kepada pengemudi angkutan umum yang juga berdampak terhadap kenaikan BBM ini, karena dengan naiknya harga BBM tentunya harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Jalan Sabuk Merah sepanjang 59 km yang melintasi perbatasan RI RDTL di Kabupaten Timor Tengah Utara yang saat ini sedang dikerjakan merupakan efek dari kehadiran PLBN Napan. Bupati Timor Tengah Utara David Juandi menegaskan dengan kehadiran bangunan PLBN yang megah dan indah, masyarakat perbatasan juga mendapat berkah berupa Jalan Sabuk Merah. Dengan dibangunnya Jalan Sabuk Merah itu berdampak langsung pada lancarnya arus transportasi, namun yang lebih penting dari itu adalah meningkatnya pendapatan masyarakat karena hasil pertanian mereka semakin mudah dipasarkan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rian Tapehen yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik, selamat siang. Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan pada tahun ini akibat pembangunan PLBN Napan di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, wilayah TTU mendapat alokasi pembangunan Jalan Sabuk Merah dari dana APBN sepanjang 59 km. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati TTU David Juandi saat kunjungan Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Sutikno Suleman, saat meninjau pembangunan PLBN Napan pada Rabu kemarin. Pembangunan PLBN Napan sangat berdampak pada aktivitas masyarakat di sana, teristimewa jalan yang saat ini sedang dibangun sepanjang garis batas RI RDTL sepanjang 59 km tersebut. Bupati TTU David Juandi mengungkapkan bahwa pembangunan PLBN Napan sangat memudahkan transportasi masyarakat, khususnya mengangkut hasil pertanian mereka dari daerah mereka menuju ke pusat kota. Selain itu, dia meminta sepanjang jalur Sabuk Merah tersebut juga dibangun rest area sehingga memudahkan pengguna jalan atau wisatawan yang melintas untuk dapat beristirahat. Selain itu, rest area tersebut juga dapat digunakan masyarakat sekitar untuk memasarkan produk lokal mereka. Dapat saya informasikan juga bahwa pada tahun ini sesuai dengan pernyataan Asdep Kemenkumham, Presiden Jokowi akan meresmikan 3 PLBN di Indonesia. Salah satunya adalah PLBN Napan, lalu PLBN Serasan di Kepulauan Riau, dan PLBN Yetetkum di Papua. Demikian Tribuners yang dapat saya laporkan. Terima kasih rekan Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Kampung Curug, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan pencurian 8 ekor kambing dalam waktu sekejap. Yang membuat terheran-heran, ke-8 ekor kambing itu langsung disembelih di tempat dan si pencuri hanya menyisakan jeroan dari hewan tersebut di dalam kandang. Menurut pemilik lahan bernama Harno, pemilik dari kambing-kambing tersebut merupakan warga kampung sebelah yang meminjam lahan milik keluarganya untuk memelihara kambing. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Amar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih. Jadi pada tanggal 7 bulan September 2022, tepatnya pada hari Rabu kemarin, itu warga Kampung Curug, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong,
kehilangan 8 ekor kambingnya sekaligus yang disembelih secara langsung di dalam kandang tersebut. Nah, menurut keterangan pemilik lahan, dirinya dan beberapa warga sempat mengobrol hingga larut malam sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dan tidak mencurigai adanya gerak-gerik apapun soal kambing tersebut. Sedangkan posisi dia mengobrol dengan kandang kambing tersebut tidak begitu jauh. Dan baru menyadari setelah pagi hari saat keponakannya hendak memberi makan kambing milik keponakannya sendiri dan langsung mengadukan kepada Harno bahwa kambing milik Kaliman atau tetangga dari Harno sudah tidak ada di dalam kandang. Dan Harno pun kaget karena menurutnya sudah bertahun-tahun kandang kambing tersebut berada di situ, namun tidak pernah ada satu kali pun kejadian kehilangan kambing. Nah, yang anehnya lagi menurut Harno yaitu sang pencuri bisa melakukan penyembelihan secara cepat terhadap 8 ekor kambing. Dari awalnya ada 9 ekor kambing di dalam kandang tersebut, namun disisakan satu oleh pencuri karena kondisinya sedang sakit. Dan ada satu lagi kambing menurut Harno yang kondisi kakinya patah, namun tetap disembelih oleh pencuri tersebut. Dan Harno menduga bahwa para pencuri tersebut merupakan sindikat yang sudah biasa melangsungkan mencuri kambing dengan cara disembelih di dalam kandang. Pasalnya kurang dari 2 minggu masih di kampungnya itu terjadi pencurian kambing juga dengan hal yang serupa, yaitu disembelih dalam kandang. Namun untuk kejadian yang pertama itu 4 ekor kambing yang disembelih di dalam. Sedangkan yang kedua kalinya milik tetangganya itu ialah 8 ekor. Jadi jika di total kurang dari 2 minggu ada 12 ekor kambing yang disembelih secara langsung di dalam kandang dan hanya menyisakan jeroan seperti ususnya saja, sedangkan seperti hati, jantung itu dibawa oleh si pencurinya. Nah, kemudian pemilik dari kambing tersebut, kata Harno, sudah mengikhlaskannya dan langsung menguburkan jeroan-jeroan dari kambing-kambingnya tersebut. Bahkan perkiraan kerugian yaitu mencapai 13 sampai 14 juta rupiah dari 8 ekor kambing yang hilang. Begitu yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Javlon Gusenov dipastikan tidak bisa memperkuat Borneo FC Samarinda saat melawan Persita Tangerang di Stadion Segiri Samarinda pada Jumat 9 September malam. Pemain yang berposisi sebagai bek pada skuad Pesut Etam tersebut kini masih menjalani sanksi larangan untuk bermain. Merespons terkait tidak akan bermainnya satu pemainnya itu, pelatih Borneo FC Milomir Seslija mengaku pihaknya merasa sedih namun sudah mempunyai pemain pengganti. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ridwan. Development Ministerial Meeting G20 di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung masuk pada hari kedua pelaksanaan pada Kamis 8 September kemarin. Pada hari kedua itu dilakukan Development Ministerial Meeting Side Event, Policy Support for the Development of Aerospace Industry di ruang Tanjung Pandan BW Sud Hotel Tanjung Pandan Belitung. PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin mengatakan aerospace ini merupakan industri penerbangan asal Korea Selatan. Menurutnya pembahasan ini
ini untuk mendorong agar industri penerbangan dalam negeri tumbuh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Riki. Baik, Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan bahwa kemarin pada Kamis tanggal 8 bulan September 2022, Kabupaten Belitung menjadi tuan rumah pelaksanaan G20, di mana terdapat 22 negara delegasi yang hadir mewakili negara masing-masing untuk melaksanakan meeting bersama di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Pada hari kedua kemarin, banyak pembahasan yang dibahas dari delegasi 22 negara, termasuk itu berkaitan dengan meeting support atau kerjasama mengenai aerospace atau industri penerbangan yang saat ini menjadi perbincangan. Selain itu, PJ Gubernur Bangka Belitung menyampaikan bahwa dalam meeting tersebut isu mengenai industri penerbangan ini sangat penting di Bangka Belitung karena inflasi di Bangka Belitung salah satu penyebabnya adalah tingginya harga tiket. Sehingga dengan adanya diskusi ini diharapkan industri di Bangka Belitung dan inflasi yang berasal dari harga tiket di Bangka Belitung dapat mempengaruhi dan menurunkan inflasi. Banyak yang disampaikan dari PJ Gubernur, selain inflasi juga dapat dampak ekonomi dan pariwisata yang diharapkan terus berkembang di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Pelaksanaan G20 ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7, 8 hingga 9 September 2022. Sebanyak 22 delegasi melakukan pertemuan di tempat terpisah dengan agenda yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Riki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Gubernur Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Aerospace industry penerbangan lah ya. Tadi saya sampaikan kalau provinsi kepulauan seperti kita ini dari sisi kebutuhan jelas kebutuhannya bahwa mobilitas kita berbasis industri penerbangan itu kebutuhannya jelas. Yang kedua tadi saya sampaikan juga sebetulnya salah satu yang kontributor paling besarnya terhadap inflasi di kita kan tiket pesawat. Nah, kita perlu mengendalikannya dengan cara menyuburkan industri perhubungan udara, termasuk industri penerbangan. Nah, yang ketiga, kita mau mendorong agar industri aerospace, industri penerbangan dalam negeri itu tumbuh. Ini bagusnya hadir juga industri-industri besar dari luar. Saya dengar tadi ada Airbus, ada Boeing juga hadir. Kan semangatnya G20 itu semangat kerjasama. Jadi kita mau. Javlon Gusenov dipastikan tidak bisa memperkuat Borneo FC Samarinda saat melawan Persita Tangerang di Stadion Segiri Samarinda pada Jumat 9 September malam. Pemain yang berposisi sebagai bek pada skuad Pesut Etam tersebut kini masih menjalani sanksi larangan untuk bermain. Merespons terkait tidak akan bermainnya satu pemainnya itu, pelatih Borneo FC Milomir Seslija mengaku pihaknya merasa sedih namun sudah mempunyai pemain pengganti. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ridwan. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan update terkait pertandingan Borneo FC Samarinda melawan Persita Tangerang yang akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada malam hari ini pukul 19.15 WITA. Di mana menjelang pertandingan pada kali ini ada informasi terbaru terkait salah satu punggawa Pesut Etam. Evie, there's a wedding coming up. You should come. So where are the bride and groom? To Evie, my new bride. Borneo FC di mana tidak bisa bermain yakni Javlon Gusenov, pemain asal Uzbekistan itu tidak dapat bermain lantaran dia menerima sanksi tidak bisa bermain yang didapatkannya. Nah, merespon terkait ketidakbisaan bermain, pelatih Borneo FC Samarinda Milomir Seslija mengemukakan bahwasanya
tentu pihaknya merasa sedih dan dengan tidak hadirnya Javlon, akan tetapi pihaknya juga sudah menyediakan atau menyiapkan pemain nantinya yang akan menggantikan sosok Javlon di posisinya. Menurutnya itu hal yang normal tanpa hadirnya salah satu pemain, karena sebelum tanpa hadirnya Javlon juga Borneo FC juga pernah tanpa hadirnya pemain lain seperti halnya Stefano Lillipali dan pemain lainnya. Maka baginya itu merupakan hal yang normal. Yang terlebih pihaknya sudah menyiapkan pemain pengganti siapapun yang tidak menjadi starting pada laga nantinya. Tidak bermainnya Javlon juga disampaikan atau dikabarkan langsung oleh asisten pelatih dari Borneo FC Samarinda, Akhyar. Menurutnya tidak bermain Javlon itu lantaran menjalani sanksi yang didapatnya pada laga melawan Dewa United. Pertama, dia mendapatkan kartu merah dan melakukan tackle terhadap pemain dari Dewa United, sehingga Javlon sendiri tidak bisa bermain selama 3 pekan atau 3 kali pertandingan. Melawan Persita Tangerang nantinya itu merupakan masa hukuman terakhir bagi Javlon tidak bisa bermain. Sehingga untuk laga selanjutnya melawan Bayangkara FC, Javlon bisa dimainkan. Demikian rekan Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Riki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Alat berat jenis ekskavator milik Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan sudah 3 hari terjebak dalam lumpur di Sungai Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Hingga Kamis 8 September, Kamis 8 September, ekskavator jenis long arm itu belum berhasil dievakuasi dari kubangan lumpur di tepi Sungai Kerinci. Meskipun berbagai upaya dilakukan operator maupun teknisi Dinas PUPR. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei dan semua Tribuners dimanapun Anda berada. Satu unit alat berat jenis ekskavator milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan terjebak lumpur atau tepatnya tenggelam di tengah lumpur sejak hari Senin sekitar pukul 11 lalu. Artinya sampai hari ini belum ada proses evakuasi, belum berhasil. Berarti sudah 4 hari semenjak hari kejadian. Alat berat jenis ekskavator yang jenis long arm itu juga masih tetap berada di dalam lumpur. Padahal Dinas PUPR melalui teknisi dan operatornya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengeluarkan ekskavator long arm tersebut dari dalam lumpur. Informasi yang kami dapatkan dari Dinas PUPR Tribuners, kejadian atau insiden alat berat ekskavator yang terhisap lumpur itu berawal ketika 2 unit ekskavator, baik satu jenis long arm, satu lagi jenis amfibi, melakukan pembersihan atau normalisasi di Sungai Kerinci yang berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Proses pembersihan sebenarnya sudah berlangsung selama 1 pekan, Tribuners. Tujuannya untuk mengeruk Sungai Kerinci, memperdalam dan memperlebarnya hingga 20 meter. Hal ini merupakan salah satu program untuk pembebasan banjir yang selama ini terjadi di Kota Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota Pelalawan setiap musim hujan. Nah, program tersebut merupakan program dari Satgas Banjir. Namun Tribuners, setelah 1 pekan 2 alat berat tersebut bekerja, pada hari Senin sekitar pukul 11 lalu, alat berat ekskavator long arm tersebut terjebak di dalam lumpur dan semakin dalam masuk ke dalam. Hingga saat ini juga Tribuners, Dinas PUPR sudah menurunkan 3 unit alat berat untuk melakukan upaya penyelamatan dengan membuat gambangan atau jalan dari yang dibentuk dari batang pohon sawit agar bisa menaikkan alat berat tersebut. Namun hingga
Siang tadi Tribuners kami juga masih memantau ke lapangan, ternyata alat berat tersebut masih di dalam lumpur dan belum bisa ditarik. Dinas PUPR juga merencanakan akan mendatangkan kren, alat berat jenis kren milik perusahaan untuk mengangkat alat berat tersebut jika 3 unit alat berat eskavator yang masih bekerja di lapangan tak kunjung berhasil menyelamatkan aset tersebut. Demikian laporan kami, kembali ke rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masa aksi PC PMII Sumeneb tidak mau ditemui hanya segelintir anggota DPRD Sumeneb saat demo untuk menolak kenaikan harga BBM pada Kamis 8 September. Ratusan massa ini meminta semua anggota DPRD Sumeneb datang untuk menemui massa dan menyatakan sikap bersama atas penolakan kenaikan harga BBM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Ali Syahbana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ali. Baik, Mei dari Sumeneb melaporkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, kurang lebih sebanyak 500-an massa aksi dari yang mengatasnamakan dari PC PMII Kabupaten Sumeneb melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb. Unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka untuk menolak keras atas kebijakan pemerintah dalam persoalan kenaikan harga BBM yang mana dinilai sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah, salah satunya seperti angkutan umum, nelayan, dan petani yang sangat berdampak sekali khususnya di wilayah Kabupaten Sumeneb. Masa aksi yang digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb, Mei, tidak mau ditemui hanya segelintir anggota DPRD Kabupaten Sumeneb untuk menemui massa aksi, salah satunya Ketua DPRD dan juga segelintir fraksi. Ketua fraksi yang menemui ini sejumlah massa, ratusan massa menolak untuk ditemui dan direspon. Keinginan dari ratusan massa dari PC PMII Kabupaten Sumeneb ini ditemui secara utuh keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb. Oleh karena itu, ratusan massa ini mendesak untuk masuk dan ingin sweeping atau masuk ke dalam ruang-ruang kantor DPRD Sumeneb untuk mengecek langsung. Akhirnya, dengan beberapa lobby yang dilakukan yang sebelumnya sempat tidak dikasih masuk oleh teman-teman dari kepolisian Polres Sumeneb, akhirnya masuk ke dalam, dan sampainya di dalam itu sebagian masih ditemui oleh anggota DPRD Sumeneb, DPRD Kabupaten Sumeneb. Akhirnya ratusan massa ini menyatakan sikap dan memasang spanduk dengan tulisan atas nama rakyat menjual kantor DPRD Kabupaten Sumeneb. Hal ini dilakukan seperti yang disampaikan oleh salah satu korlap aksi, Abdul Mahmud, mengatakan bahwa dengan kekecewaan, ketidakseriusan kinerja DPRD Kabupaten Sumeneb untuk menyatakan sikap bersama menolak kenaikan harga BBM. Maka atas nama rakyat, Mei, massa aksi dari PC PMII Kabupaten Sumeneb memasang spanduk menjual kantor DPRD Kabupaten Sumeneb dengan tuntutan, ya, massa aksi ini pertama menolak keras kenaikan harga BBM karena dinilai merugikan rakyat menengah ke bawah. Seperti itu, Mei dari Sumeneb. Baik, terima kasih rekan Ali atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumeneb. Berikut tayangannya untuk Anda. Aspirasi kawan-kawan mahasiswa bagaimana dari fraksi PDI ini? Saya santai aja. Perlu kita ketahui bersama, saya ini anggota DPRD Kabupaten Sumeneb. Ini domainnya pemerintah pusat, bukan domain kita. Tapi kalau hanya untuk menyampaikan ke pusat, oke, yes. PDI Perjuangan menolak juga. Oh, PDI Perjuangan Sumeneb menolak ya, Pak? Siap. Siap, tunjuk. Terima kasih ya, Pak. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Dasirait.
Ketombe nggak sembuh-sembuh. Saatnya Selsan lawan ketombe. Selsan dengan Pamit undur diri dan sampai jumpa.